Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi Theta Ramanujan dan beberapa sifat terkait ya, khususnya yang salah satu yang terkenal adalah identitas triple product Jacobi, dan itu impactnya banyak sekali. Salah satunya ya identitas Jacobi, dan nanti akan kita lihat juga bagaimana penggunaannya. Jadi kita langsung saja. Nah, pertama, kita akan melihat ya beberapa ini ya definisi ya. Jadi kita definisikan notasi-notasi di sini. Jadi kita punya AQN itu adalah ya perkalian ya 1 min AQ pangkat K dari 0 sampai N-1. Jadi dengan N-nya tentunya lebih dari sama dengan 1 ya. Dan AQ infinity ini yang akan sering kita pakai khususnya ketika kita ganti A-nya jadi Q. Jadi nanti akan sering sekali muncul QQ infinity ya. Jadi itu adalah produk K dari 0 sampai infinity. Kita punya 1 dikurang. Kita punya di sini Q pangkat K plus 1 ya. Dengan modulus Q-nya kurang dari 1. Ini yang akan sangat sering kita pakai. Jadi salah satu contohnya, nah seperti yang kita punya di sini. Jadi fungsi pembangkit dari Pn kita akan peroleh ya sigma n sama dengan 0 Pn Q pangkat n akan sama dengan seper Q infinity. Dari sini kita bisa melihat beberapa identitas dengan lebih singkat ya. Jadi contohnya apa? Misalkan kita punya PDN menyatakan banyaknya partisi ya, di mana penjumlahnya saling berbeda, dan PON jadi banyak partisi dari n dengan penjumlahnya bilangan ganjil ya. Jadi kita punya di sini adalah PDN dan PON itu kita peroleh yang seperti ini. Jadi karena kita punya yang pembangkit yang partisi dengan penjumlahnya berbeda, artinya kan ketika ada muncul salah satu penjumlah, dia muncul hanya satu kali. Jadi satu di sini hanya muncul satu kali ya, karena kita tidak punya Q kuadrat, Q pangkat 3 dan seterusnya. Terus duanya di sini juga hanya muncul sekali, tiganya muncul sekali dan seterusnya, dan dapat kita sederhanakan menggunakan ini ya. Terus yang untuk fungsi pembangkitnya PON kita bisa lihat ya, karena seperti yang di fungsi pembangkitnya partisi ya. Jadi di sini kita hanya mengambil yang ganjil-ganjil saja. Jadi satunya nanti muncul dari yang sini, 3 muncul dari sini, 5 dari sini, 7 ini, dan seterusnya. Jadi bisa kita singkat menjadi ini, yang fungsi pembangkit dari PD tadi seperti ini. Nah, kita sudah tahu bahwa banyaknya partisi dengan dari N dengan penjumlah berbeda sama dengan banyaknya partisi dari N dengan penjumlahnya semuanya ganjil ya. Jadi kita bisa tunjukkan kedua ini mereka sama. Nah, bagaimana caranya? Yang ini tadi kalau kita jabarkan jadi jumlahan yang di sini ya. Nah, ini apa yang kita lakukan? Nah, kita kalikan dengan 1 min Q terus 1 dikurang Q kuadrat, 1 dikurang Q pangkat 3 dan seterusnya dibagi dengan 1 min Q, 1 min Q kuadrat, 1 min Q pangkat 3 dan seterusnya ya. Jadi ketika 1 minus Q dikalikan 1 plus Q jadi 1 minus Q kuadrat. Terus yang 1 minus Q kuadrat dikali 1 plus Q kuadrat jadi 1 min Q pangkat 4 dan seterusnya. Jadi bisa dilihat yang atas dan yang bawah di sini pembilang dan penyebutnya, yang sini ke cancel, yang 4 ini ke cancel, yang 6 nanti akan muncul ya di sana ya. Dan seterusnya. Jadi kita tinggal punya yang ganjil saja. Jadi kita punya kesamaan akan berlaku. Jadi sangat ringkas ya jadinya untuk pembuktiannya dibandingkan dengan pembuktian menggunakan bijeksi. Nah, selanjutnya kita akan melihat fungsi tau Ramanujan. Jadi didefinisikan ini ya. Jadi kita punya bentuk ini. Nah, ini 24 ini di teori partisi adalah bilangan yang ajaib ya. Nanti kita bisa lihat lah kalau misalkan belajar lebih lanjut khususnya terkait dengan bentuk modular ya. Jadi sebagai contoh di sini kita punya yang Q pangkat 24. Nah, ini
bisa kita jabarkan ya. Nah, kita punya bentuk yang seperti ini. Contoh yang lain yang menggunakan gigi infinity, nanti bisa kita definisikan ini ya, yang terkait dengan bilangan ya polygonal number ya. Jadi khususnya nanti kita akan melihat lebih khusus yang terkait dengan bilangan segitiga dan juga bilangan kuadrat. Nah, kita punya definisi ini. Jadi untuk bilangan asli n dan k, kita definisikan RKN. Itu kita ingin mencari banyaknya ya jumlahan ini ya. Jadi n itu sebagai jumlahan k buah bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu apa? Ya kita punya yang semua yang ada di sini ya. Jadi ada negatif 2 kuadrat, negatif 1 kuadrat dan seterusnya. Jadi kita punya ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ya ini memang sama ya, 1 dan negatif 1 kuadrat dan 1 kuadrat. Tapi penekanannya di sini adalah bukan dari isi himpunannya, tetapi kita ingin melihat ya urutan dari tanda penjumlahnya itu diperhatikan. Sebagai contoh, ketika kita punya 2, itu kan ya 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini ada 2 kemungkinan, bisa 1, bisa negatif 1 ya. Ini juga bisa 1, bisa negatif 1. Jadi banyak kemungkinannya. Di sini kita punya 2 kali 2 ya, ada 4 kemungkinan. Jadi kita punya R2 dari 2 sama dengan 4. Nah, contoh yang lain, misalkan di sini kita punya 25. 25 itu kemungkinannya bisa 0 kuadrat plus 5 kuadrat. 0 nggak punya plus minus. Di sini ada 2 kemungkinan ya, 5 dan negatif 5. Berarti ini ada 2 kemungkinan saja. Terus yang 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Di sini 2 kemungkinan, 2 kemungkinan. Jadi total ada 4 kemungkinan ya. Dan urutan juga diperhatikan. Kalau ini tadi kan 1 dan 1 ya. Jadi karena urutan perhatikan berarti dibalik juga dilihat lagi ya. Jadi kita punya ya 4 kemungkinan yang lain juga kan. Dan juga di sini kita punya 2 kemungkinan yang lain kan. Jadi 2 kemungkinan yang lain. Jadi kalau di total ada 8 di sini. Di sini ada 4. Jadi total ada 12. Ini terinspirasi menggunakan ini ya. Kita ingin merepresentasikan n sebagai jumlahan k buah bilangan kuadrat. Nah, selanjutnya kita ingin ini sama seperti tadi, tapi bukan bilangan kuadrat, tapi kita menggunakan bilangan segitiga. Jadi kita punya ya jumlahannya nanti melibatkan bilangan-bilangan yang ada di himpunan ini. Dan sama seperti tadi, urutan dari penjumlahnya juga diperhatikan. Jadi sebagai contoh, kita punya 1 dan 6. Kalau kita lihat 7, nah di sini bisa jadi 1 plus 6 atau 6 plus 1 ya. Jadi T2 dari 7 akan sama dengan 2. Kita 2-nya di sini melambangkan banyak penjumlahnya ya. Kalau di sini tadi kan R2 kan, jadi 2 di sini juga sama melambangkan banyak penjumlahnya. Jadi kita punya ini. Terus contoh yang lain misalkan 16. Kalau kita lihat listnya, ini kemungkinannya mau tidak mau hanya 1 plus 15 ya. Kalau kita ingin dalam bentuk jumlahan 2 buah bilangan kuadrat. Karena 6 tambah 10 kan 16 nggak bisa kan. 3 tambah 10 baru 13 nggak bisa juga. Jadi kita punya 115. Oh ya 16 maaf. Jadi 16 itu 1 tambah 6 bisa ya. Jadi 115, 15, 1, 6, 10, dan 10, 6. Jadi total ada 4 ya. Jadi sekali lagi 2 di sini menunjukkan banyak penjumlahnya. Nah sekarang bagaimana kalau kita punya ada 3 ya. Contohnya ketika n-nya kita ambil 10, berarti kemungkinannya apa? Di sini 0, 0, 10. Dan yang dipasang 10 itu ada 3 kemungkinan ya. 3 tempat untuk dipasang 10, bisa di tengah, bisa di depan ya. Terus 136. Nah, ini bisa kita tukar-tukar. Nah, totalnya ada berapa? Kita punya 3 objek berbeda, ada 3 buah tempat ya. Berarti total ada 3 faktorial atau 6 kemungkinan ya. Jadi bisa kita 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi total T3 dari 10 akan sama dengan 9. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan N-nya itu besar kan, terus bagaimana cara mencarinya? Nah, kita perlu fungsi pembangkitnya. Jadi sebelum kita masuk ke fungsi pembangkitnya, kita akan melihat dulu fungsi theta umum Ramanujan sebagai berikut. Jadi didefinisikan FA, B sama dengan jumlahan yang di sisi kanan. Dan kita lihat bahwa pangkatnya di sini ya yang dilibatkan adalah bilangan-bilangan segitiga ya. Meskipun demikian, nah nanti menariknya adalah kita juga bisa melihat untuk yang bilangan-bilangan kuadrat bisa dikonvert ke arah situ juga. Jadi sangat menarik sekali. Jadi kita punya dari definisi fungsi theta umum Ramanujan, kita punya 3 buah kasus. Jadi kita ambil FQQ. Nantinya akan berkaitan dengan bilangan kuadrat. Terus psi Q sebagai FQQ pangkat 3 yang nanti akan berkaitan dengan fungsi pembangkitnya ini ya, yang terkait dengan bilangan segitiga. Dan F minus Q ini akan terkait dengan fungsi pembangkit dari suatu bilangan segi 5. Jadi kita punya persamaan-persamaan ini akan berlaku. Jadi bagaimana cara menunjukkan teorema 6.1.9? Ya intinya kita punya ini tadi ya, FA, B. Jadi kita punya bentuk FA, B itu kan jumlahan dari N sama dengan negatif tak hingga sampai tak hingga. Dari kita punya di sini A pangkat N kali N plus 1 per 2, B pangkat N kali N min 1 per 2 ya. Jadi perhatikan di sini ketika kita punya AB-nya, kita ganti Q, ini ganti Q. Apa yang terjadi? Kita punya di sini Q, di sini Q ya. Dan ketika kita punya perkalian, berarti pangkatnya dijumlah. Ketika di pangkatnya dijumlah, ini kan jadi N kuadrat plus N. Di bagian ini ya pembilangnya ya. Ditambah dengan N kuadrat minus N ya. Per 2. Nah, N min N-nya hilang, terus kita punya N kuadrat plus N kuadrat, 2N kuadrat, berarti tinggal N kuadrat ya. Jadi menarik sekali. Dan yang kedua, yang di sini yang bilangan segitiga ya, jadi FQ, Q pangkat 3. Jadi kita ganti, ini A-nya tadi diganti dengan Q, terus B-nya diganti Q pangkat 3. Nah, sama seperti tadi, ketika dikalikan berarti pangkatnya dijumlah. Dan kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, ini kalau kita jabarkan, ada dua kemungkinan ya. Jadi ketika N-nya dari 0 sampai negatif tak hingga, ya atau negatif tak hingga sampai 0 ya, dibalik ya. Jadi kita pecah jadi 2. Dan perhatikan bahwa kalau kita punya yang di sini, terus kita ganti, ini kan supaya lebih ini ya, lebih mudah ya. Jadi kita ganti N ini dengan minus N supaya nanti startnya dari 0. Jadi kita punya 2 kali minus N kuadrat dikurang negatif N ya. Jadi kita punya bentuk ini. Dan yang sisi lain sama ya, kita punya bentuk ini kan. Nah ini kalau misalkan kita bentuk dalam bilangan segitiga, jadi mudahnya adalah kalau kita punya bentuk ini, nah ini kan ini ya. Jadi kita akan melihat dia akan 2 kali N per 2 kuadrat ditambah N per 2 ya. Ketika di sini N-nya adalah ya genap ya. Jadi 2 ini akan sama persis ya. Jadi contohnya misalkan ketika N-nya 1, ini N-nya misalkan ya. Di sini N-nya, di sini 2N kuadrat plus N. Ketika di sini startnya dari 0 ya tadi ya. Jadi 0 kita punya ini 0, ini 1 kita punya 3, kita punya di sini 2, di sini kita punya berapa? 2 kuadrat 4 kali 2 8 tambah 2 10, 3 kuadrat 9 kali 2 18 tambah 3 21 dan seterusnya. Jadi dia akan menjadi ya bilangan-bilangan segitiga suku-suku yang ganjil ya. Ya enggak? Jadi kalau kita lihat tadi listnya yang bilangan segitiga yang awal, kan kita punya 0, 1, nah ini 0, 3, terus di sini ini ya, ini 10 dan seterusnya. Jadi akan mewakili yang bagian itu ya, ketika N-nya ganjil di sini. Dan yang satunya ini
dia akan mewakili yang bagian ketika n-nya dia genap. Jadi kalau kita jumlahkan berarti ya yang ganjil ada, yang genap ada kan. Dan dari 0 juga, jadi kita punya jumlahan dari 0 sampai tak hingga Q pangkat N kali N plus 1 per 2. Jadi itu untuk yang psi Q ya. Terus yang terakhir kita punya F minus Q sama dengan yang di sisi ini. Sama kayak tadi kita masukkan. Dan ini ya, negatif satunya intinya kita keluarkan. Jadi yang ini kan sama saja ini ya, negatif 1 pangkat N kali N plus 1 per 2. Di sini kita punya Q pangkat N kali N plus 1 per 2 ya, yang bagian ini ya. Yang satunya juga sama kan, kita punya negatif 1 N min 1 kali N per 2 Q pangkat kuadrat ya di sini ya. Pangkat N min 1 kali N per 2. Nah, negatif satunya ini kali negatif 1, nah kan pangkatnya dijumlahkan. Jadi ketika dijumlah tinggal sisa N saja. Terus apa yang kita punya? Jadi ini ya, kita punya dari situ. Kenapa kok pangkatnya N saja ya? Jadi kita kan punya ini kan jatuhnya nanti jadi N kuadrat ya. Tapi kan negatif 1 pangkatnya itu kan tergantung N-nya ganjil atau genap kan. Jadi ya sebenarnya ini jatuhnya jadi negatif 1 pangkat N kuadrat. Seperti yang tadi ya. Cuma kan kalau N-nya ganjil, N kuadrat juga ganjil. N-nya genap, N kuadratnya genap. Jadi ya sama saja mau pangkat N atau pangkat N kuadrat kan yang dihasilkan sama. Terus yang sisi ininya kalau dijumlah jadi sini ya. Jadi selesai ya. Kita punya itu tadi. Nah, ini yang di sini yang sudah kita sebut tadi merupakan bilangan pentagon ya, atau bilangan segi 5 ya. Jadi secara umum kita punya bilangan-bilangan ini ya. Dan tadi kita punya RK sama TK. Itu kan kita ingin ini ya. Yang RK itu kan kita ingin merepresentasikan N sebagai K jumlahan bilangan kuadrat. Jadi fungsi pembangkitnya akan menjadi seperti ini ya. Kenapa? Karena ya contoh paling mudah ketika kita ambil misalkan K-nya ini sama dengan 2 supaya punya gambaran ya. Jadi kita punya sigma N sama dengan 0 infinity R2N. Terus di sini kita punya ini ya. Ini R Q pangkat N. Ya kan jadi ini kan sigma ini yang ini ya. Jadi N sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga. Karena kita ingin tadi yang plus minus itu kan di ini ya, diikutkan ya. Jadi kita punya Q supaya ini mungkin N1 ya, N1 ya kan dikalikan dengan sigma N2 minus tak hingga sampai tak hingga Q pangkat N2. Kalau kita kalikan nanti kan jadi sigma double sigma ya. N minus tak hingga sampai tak hingga, N minus tak hingga sampai tak hingga, kita punya Q pangkat N1 plus N2 ya. Jadi kita punya fungsi pembangkit dari ya ketika kita pengen membuat di sini jumlah ya representasi ya, banyak representasi dari N sebagai jumlah dari dua bilangan kuadrat. Dan kita lihat ini N1-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Berarti bisa positif bisa negatif, N2-nya juga sama. Dan posisinya kan ketika ketukar pun juga kehitung ya. Jadi kita memperhatikan urutan di sana. Jadi secara umum kalau ini kita gantikan, nanti kan ini juga sama ya. Jadi kalau ini kita gantikan, nanti kan kita butuh ya ini tadi sebanyak K ya. Makanya kita punya sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga RKN Q pangkat N akan sama dengan V pangkat K Q. Dan dengan cara yang sama bisa kita lihat untuk yang bagian sini ya. Jadi buktinya ya mudahnya ya seperti ini ya. Jadi ketika kita punya V pangkat K, nanti ya masing-masing ya. Jadi dari yang ini ya tadi, V-nya nanti ketika dikalikan akan nyumbang apa masing-masing penjumlahnya yang ada di sana. Jadi kita punya akan sama dengan sisi kanannya. Begitu pula untuk yang psi ya. Jadi kita punya ini, jadi kita punya K buah bilangan segitiga ya. Jadi kita punya yang di sini. Ya, semoga cukup jelas. Nah, ini beberapa sifat dari fungsi ini ya tadi ya.
Jadi fungsi theta umum Ramanujan tadi, kita punya FA, B sama dengan FB, A dan seterusnya. Nah, bagaimana buktinya? Ya intinya kita hanya memanfaatkan ya aljabar biasa ya. Jadi sifat-sifat deret juga. Kita punya FA, B, nanti bisa kita balik posisinya dengan cara reindeks. Jadi kita ini kan N, ini ganti minus M ya. Jadi reindeks dibalik urutannya kalau dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, kita ngelisnya dari tak hingga sampai minus tak hingga. Jadi kita peroleh akan sama dengan FB, A. Sebagaimana dengan F1, A, ya sama ya kayak tadi. Jadi kita masukkan. Jadi yang depan satu kali sesuatu, ya jadi dirinya sendiri. Jadi makanya hilang ya di situ ya satunya. Terus kita pecah jadi 2. Yang N-nya negatif sampai ke 0. Dan N-nya yang positif ya. Nah ini kalau kita ini reindeks tadi, jadi kan dari minus tak hingga sampai 0 ya N-nya ya. Nah di sini kita balik dari 0 sampai tak hingga, kita punya bentuk ini, kelihatan bentuknya bilangan segitiga, dan ya mereka deret yang sama ya, makanya 2 kali psi A. Nah selanjutnya kita punya untuk yang ketiga F-1, A. Ini kasusnya sama ya. Jadi kita masukkan dan selanjutnya kita pecah jadi 4 bagian. Jadi kalau kita punya bilangan bulat itu kan ini ya bisa kita pecah yang 0 modulo 4, 1 modulo 4, 2 modulo 4 dan 3 modulo 4. Jadi ketika di sini N-nya adalah negatif 1 modulo 4, kita punya deret yang pertama. Ketika N-nya adalah 0 modulo 4, kita punya deret yang kedua. Ketika N-nya 1 modulo 4, kita punya deret yang ketiga. Dan yang terakhir, ketika N-nya kongruen 2 modulo 4, kita punya deret yang keempat. Nah, masing-masing kita coba sederhanakan. Dan ternyata ini ya, sama ya. Jadi, ya saling cancel lah di sana kan. Jadi, kita punya bentuk seperti ini. Oke ya, cukup jelas ya. Dan yang terakhir kita punya relasi yang di sini. Jadi kalau kita lihat bentuknya terus kita substitusi saja. Nah, nanti setelah diotak-atik ada bagian dari situ yang akan sama dengan F A, B ya. Jadi paling mudah itu ya sebenarnya kalau ini tadi intinya menggunakan definisi dari sisi kanan ini. By definisi saja dibawa ke sisi kiri. Jadi tinggal disederhanakan, selesai. Jadi itu beberapa sifat dari F A, B. Nah selanjutnya sebelum masuk ke identitas triple product Jacobi, jadi kita akan mempersiapkan ya alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah teorema Q binomial. Jadi kita punya di sini I dan Z ya anggota C. Nah, akan berlaku bahwa yang sisi kiri akan sama dengan sisi kanan. Nah, perhatikan bahwa yang bagian pembilang itu kan ya bisa kita rubah dalam bentuk deret ya, karena perkaliannya yang di sini ini kan yang perkalian dari 1 minus Q pangkat ini ya. Jadi 1 minus di sini berarti kita punya AZ Q pangkat sesuatu kan nanti dapat kita ini ya nyatakan dalam deret di sini dalam Z pangkat N juga. Dan yang ini karena modulus Z-nya kurang dari 1 itu kan ya kita bisa buat dalam ini ya. Jadi kita punya ini kan 1/1 minus Z kan akan sama dengan 1 plus Z plus Z kuadrat dan seterusnya. Jadi dia juga dalam bentuk deret atas Z ya. Jadi kalau dikalikan kan pasti ya bisa kita buat dalam bentuk deret ini. Jadi misalkan itu sama dengan Fz. Kalau kita kalikan 1 min Z dengan Fz dan Fz-nya kan ini ya. Nah, ini cuma menjabarkan apa dari definisinya saja. Pembilangnya kan ini, terus ini yang penyebutnya kan jadi yang di sini ya. Dan selanjutnya karena yang 1 minus Z ini depannya sama, ke cancel. Jadi 1 minus AZ-nya maju ke depan. Nah, bisa dilihat dari sini ini akan menjadi ini lagi ya, dan ini akan sama dengan FZQ. Jadi kita punya bentuk ini dan kita punya relasi apa, sisi kirinya adalah 1 minus Z dikali FZ
Sisi kanannya adalah 1 minus AZ dikali FZQ. Nah, kalau kita misalkan ini tadi kan FZ-nya kan sama dengan sigma N dari 0 sampai infinity AN Z pangkat N kan. Jadi kita coba kalikan dan sisanya apa? Kita samakan koefisien dari Z pangkat N ya. Jadi setelah disamakan ternyata kita peroleh bentuk ini. Jadi kita bisa nyatakan AN-nya ini jadi apa? Yang sisi kanan ini ditambah dengan ini ya. Jadi AN-nya ini kan bisa di ini ya, keluarkan ya. Jadi kita punya AN dikurang AN Q pangkat N sama dengan AN-1 dikurang A kali AN-1 Q pangkat N-1 ya. Jadi AN-nya kan bisa keluar ya. Ini dikali ini ya, 1 minus Q pangkat N kan. Di sini AN-1-nya juga bisa keluar, 1 minus A Q N-1 ya. Jadi AN-nya bisa diperoleh, kita punya bentuk ini ya. Jadi dari sini, karena tadi kita definisikan FZ-nya ini, nah untuk sebarang kan, yang penting modulusnya kurang dari 1 kan. Jadi kita bisa cek ketika Z-nya 0, kita peroleh A0-nya 1. Jadi nanti rekurensinya jalan. Nah, ketika rekurensinya jalan, AN-nya ini kita ganti, ya selesai. Kita punya bentuk yang sisi kanan. Oke ya. Nah, menggunakan ini tadi teorema Q binomial, kita akan melihat beberapa sifat yang lain yang nanti akan kita gunakan. Jadi kita punya akibat 6.1.14 seperti ini. Nah, yang pertama ini cukup mudah ya. Jadi kita cukup mensubstitusikan A sama dengan 0 di yang kita punya tadi ya. Jadi ini komputasi biasa, jadi tidak rumit. Nah, yang kedua ini agak tricky karena kita perlu substitusi 2 ya. Jadi A sama dengan A per B dan Z-nya sama dengan BZ. Jadi setelah kita substitusi, nah ini kan tadi ini ya masih N ya, ini ya. Nah, kita bisa tarik ini limitnya ketika B-nya mendekati 0. Jadi kita punya di sisi kanan ini. Dan kita bisa substitusikan yang bagian ini ke sini ya. Nah, jadi kita punya, ya kita tarik limitnya di kedua ruas. Ya kan? Yang sisi kiri kan sudah kita hitung jadi yang di sini. Nah, kita punya kesamaan di sini. Nah, selanjutnya kita substitusi ketika A-nya sama dengan 1. Jadi kita peroleh yang final sini. Nah, sekarang kita sudah punya cukup alat untuk menunjukkan identitas ripple product Jacobi ya. Jadi bunyinya, kita punya yang sebelah kiri adalah suatu deret. Yang di sisi kanan ini kita punya dalam bentuk produk ya. Jadi ini kalau kita lihat nanti akan banyak manfaatnya. Jadi kalau kita nyatakan ini tadi, ini kan bisa kita lihat. Jadi kita punya kalau dia bentuknya FA, B. Jadi ini ya, kalau kita convert ya. Jadi akan bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Pertama, kita gunakan ini yang ini tadi ya, yang di sini. Ini sangat berguna sekali. Jadi kita punya dari situ. Nah, ini sisi ini ya. Ketika kita ambil Q sama dengan Q kuadrat dan Z-nya diambil negatif ZQ. Jadi kita punya sisi kanannya jadi ini. Dan menariknya adalah setelah dikalkulasikan, kita punya bentuknya jadi seper Q kuadrat infinity dikalikan deret yang di sini. Nah, yang bagian ini kalau kita lihat jadi ini ya. Jadi yang bagian sini kalau kita amati produknya, dia kan bentuknya jadi produk di sini kan. Nah, menariknya adalah karena jumlahannya di situ ada ini ya. Jadi ada bagian yang salah satunya ini akan menghasilkan 1 ya. Jadi 1 minus 1 kan 0 ya. Dan 0 dikali berapapun nanti jadi 0. Jadi endingnya kita punya 0 ya. Nah, di situ kita akan punya apa? Kita akan punya sisanya di sini akan menjadi
yang sisi kanannya ini akan jadi 0. Jadi akibatnya apa? Yang sisi kiri ini sisi kirinya akan sama dengan ini ya. Nah, endingnya nanti kita bisa substitusi lagi dari sini 6.3 lagi ya. Disubstitusi pakai nilai yang lain. Intinya kita coba substitusi pakai yang lain. Terus kita peroleh di sini. Dan ya kita gunakan tadi ya, yang lema-lemanya tadi. Terus nanti kita peroleh endingnya adalah ya kita punya yang di sisi kiri ini bentuknya sudah sama seperti yang di triple product Jacobi ya. Jadi kita punya ini adalah identitas triple product Jacobi. Kalau kita mau menyatakan dalam FA, B gimana? Ya sudah, kita ganti saja Q-nya sebagai akar dari AB. Z-nya diganti akar dari A per B ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Ini masukkan sini. Ini masukkan sini. Nah, dia akan menjadi bentuk ini ya. Jadi kita bisa pakai yang pertama ini atau yang kedua ya. Tergantung lebih nyamannya yang mana lah. Itu untuk yang buktinya. Dan menariknya adalah yang sudah kita punya tadi, V, psi, dan F minus Q, itu dapat diubah dalam bentuk yang perkalian ya. Jadi awalnya kan kita punya dia bentuknya deret ya. Jadi dari sini kita punya V-nya tadi itu kan FQ, Q ya. Jadi kalau kita pakai triple produknya langsung kan selesai. Jadi kita punya bentuk ini ya. Dan kita bisa ubah bentuknya. Kalau misalkan kita ingin bentuk yang lain. Jadi bagaimana cara mengubahnya? Menggunakan definisi ya. Jadi minus Q kuadrat kan jadi yang 1 plus Q ini ya. Oke, karena di sini kuadrat berarti kan ini kelipatan 2 ya. Ini tambahan 1Q, makanya di sini plus 1 ya. Karena di sini kuadrat, di sini juga ikut kuadrat. Kalau yang Q kuadrat, 2-nya di sini mengakibatkan 2 yang di sini, 2 di sini mengakibatkan 2 yang di sini. Oke ya. Nah, dari situ kita bisa kalikan salah satunya, ya kan? Nah, setelah dikalikan, coba nanti disederhanakan. Jadi setelah disederhanakan semua dalam bentuk ini, kita akan peroleh di sini ya. Ini ada beberapa kasus yang memanfaatkan ini. Oke, selanjutnya bagaimana dengan yang psi? Yang psi tadi kan ini ya, F dari Q, Q pangkat 3. Jadi kita ganti FA, B-nya menggunakan itu ya. Jadi sebelah kanannya ini mengikuti dari identitas triple product Jacobi. Terus masing-masing dijabarkan ya. Ini yang pertama dijabarkan di sini, yang kedua dijabarkan di sini, yang ketiga dijabarkan di sini ya. Jadi dari situ nanti tinggal dikelompok-kelompokkan yang sesuai. Jadi kita punya yang ini. Terus yang terakhir, yang bagian ini kita bisa ini ya. Jadi ya intinya inilah. Kalau ini tadi dari sini bisa dikonvert ke seper Q infinity ya. Q kuadrat ya. Jadi kita punya bentuk ini ya. Kalau mau dikonvert lagi, di sini bisa dikalikan ini ya. Jadi ini dikalikan bentuk. Kalau kita pengen Q pangkat N infinity ya semuanya ya. Ini bisa dikalikan dengan Q kuadrat infinity ya per Q kuadrat infinity. Jadi di sini kita punya Q kuadrat infinity pangkat 2. Kita punya pembaginya jadi karena ini yang ganjil dan yang genap semuanya punya, jadi Q infinity. Yang depan tadi juga sama, bisa kita convert juga semuanya dalam bentuk Q pangkat N infinity ya. Jadi sama saja. Dan yang terakhir kita punya bentuk ini langsung pakai triple product, terus dijabarkan masing-masing dan dikelompokkan ya. Jadi kita punya jadi Q infinity. Nah, itu menariknya. Jadi yang awalnya kita punya fungsi pembangkitnya tadi dalam bentuk masih ini ya, deret ya. Nah, di sini kita bisa ubah dalam bentuk perkalian. Dalam beberapa kasus akan lebih bermanfaat.
Nah, untuk manfaatnya apalagi yang Jacobi triple product kita bisa gunakan untuk menggunakan teorema bilangan segi 5 Euler ya. Jadi ini tadi kan kita sudah punya Kiki infinity sama dengan di sini ya. Nah, di sisi lain kita juga punya deretnya dapat kita ubah di sini. Jadi ini cuma bentuk lainnya ya. Jadi sama saja. Intinya ini diperoleh dari sini tadi. Yang pertama. Yang kedua kita cuma ya representasi lain lah dari bentuk deretnya. Dan ya kadang-kadang kita juga bisa menggabungkan ya dari dua deret tuh kan. Atau mungkin lebih ya. Jadi jumlahan dari dua buah deret atau selisih ya dari dua buah deret. Ini akan sangat powerful. Jadi contohnya kita punya di sini kita punya ini ya dua buah persamaan ini. Jadi bisa dilihat kan ini satu deret, ini juga deret yang lain kan. Ketika dikurangkan bisa kita gabungkan. Di sini juga sama ya, deret pertama, deret kedua bisa kita gabung. Nah, bagaimana caranya? Ya kita menggunakan definisi di sini, terus kita pecah jadi dua buah ini ya tadi ya, dua buah deretnya. Dan kita bawa yang pertama ke bentuk ini, yang kedua ke bentuk sini. Jadi ini kembali menggunakan definisi dari psi. Jadi kita kembalikan ke sini. Terus yang kedua, contohnya misalkan kita punya di sini. Jadi ini bisa kita pecah ya intinya. Ketika kita convert jadi deretnya, pecah jadi dua. Yang pertama nanti ketika diotak-atik jadi ini, yang kedua diotak-atik jadi ini. Nah, ini tinggal dikembalikan menggunakan definisi dari V-nya. Jadi yang kita tunjukkan sebagai teorema tadi lah, yang di awal kan. Yang ini tadi juga sama ya. Psi-nya yang sudah kita tunjukkan sebagai teorema tadi. Jadi kita punya itu, dan ini beberapa yang lain ya, yang manfaatnya dari triple product Jacobi. Jadi kita punya identitas Jacobi. Kalau yang teorema ini bilangan segi 5 Euler itu yang kita rubah adalah Kiki infinity ya. Kalau yang identitas Jacobi kita ubah Kiki infinity pangkat 3. Dan bentuk yang deretnya ini jadi sangat cantiknya. Oke, jadi kita gunakan identitas triple product Jacobi dan kita substitusi nilai Z-nya dengan menggunakan Z kuadrat Q. Jadi kita punya bentuk di sini. Dan endingnya kan kita pengen sederhanakan ya. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita kembalikan ke definisi produknya, perkaliannya, kita bisa bagi kedua ruas dengan 1 plus Z kuadrat. Nah, nanti setelah disederhanakan, dan kita substitusi Z-nya sama dengan minus Q, kita peroleh yang persamaan atas tadi akan menjadi yang di bawah ini. Dan selanjutnya kita ingin mengubah bentuk yang sisi kanannya ya. Jadi sisi kanannya ini pakai triple product lagi. Jadi dalam deret kita punya bentuk ini. Dan ternyata kalau kita analisa, dia akan sama dengan 0. Jadi gimana caranya ya, intinya kita pecah jadi 2, ternyata satu sama lainnya cancel. Nah, dari situ kalau kita tarik limitnya yang sisi kiri ini, jadi yang ini tadi ya. Jadi kita punya ya limitnya jadi akan sama dengan ini. Dan kita punya bentuk 0/0. Terus kita bisa pakai L'Hopital. Jadi setelah diotak-atik ya, intinya kita punya bentuk ini akan sama dengan di sini kan. Dan ini perhatikan bahwa pangkat dari Q-nya adalah 2. Jadi gimana caranya supaya dia jadi pangkatnya dari Q adalah 1? Ya sudah, Q kuadratnya diubah jadi Q ya di sini. Jadi kita akar lah di situ. Ketika diakar kita punya bentuk identitas Jacobi. Oke ya. Jadi itu untuk ya beberapa hal terkait dengan fungsi theta Ramanujan dan juga ini ya yang terkait dengan ya identitas triple product Jacobi ya. Itu manfaatnya banyak sekali dan sering kali digunakan.
Nah, sekarang kita akan melihat salah satu manfaatnya. Jadi, yang khususnya, yang teorema bilangan segi 5 Euler itu dapat digunakan untuk menunjukkan kongruensi suatu partisi. Ini dicontohkan untuk yang ini ya, modulo 5 ya. Dan strateginya banyak, cuma kita akan fokusnya untuk melihat ke aplikasinya dari itu tadi ya. Dari khususnya yang bilangan segi 5, teorema bilangan segi 5 Euler, dan juga yang terkait dengan ini ya, yang apa, identitas Jacobi ya. Jadi bagaimana untuk melihat ini? Intinya kan kalau kita cek P4 itu kan 5 ya. Terus nanti bisa kita cek P9 itu ternyata kelipatan 5 dan seterusnya ya. Jadi kita punya yang bentuknya di sini 5n plus 4, kalau kita cari banyak partisinya itu akan kelipatan 5. Nah, buktinya bagaimana? Pertama, targetnya adalah kita kan punya bentuknya ini ya, seper Q infinity ya. Ya kan? Kalau kita pangkatkan 5, terus di modulo 5, jadi kita fokus ke sini dulu ya. Q infinity pangkat 5. Nah, kita punya kan ini bentuknya kan nanti ada 1 minus Q, ini pangkatkan 5, ya kan? Jadi saya tulis di kanan, kan 1 minus Q pangkat 5, 1 minus Q kuadrat pangkat 5, dan seterusnya kan. Nah, ini kalau kita jabarkan, itu kan ini ya, yang apa, tengah-tengahnya, jadi antara 1 minus bla 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 bla, terus ada Q pangkat 5, itu kan. Yang di antara itu kan koefisiennya semuanya kelipatan 5 ya. Makanya ketika kita modulukan 5, dia akan jadi 1 minus Q pangkat 5 infinity. Q pangkat 5, terus yang ini dia akan kongruen dengan 1 minus Q pangkat 10, 1 minus Q pangkat 15, dan seterusnya ya. Jadi ini akan kongruen dengan Q pangkat 5, Q pangkat 5 infinity. Nah, padahal kita targetnya adalah yang ini kan. Oke ya. Nah, di sini idenya adalah kita bentuk ini sebagai Q infinity, yang bawah pangkat 5, yang bawah pangkat 4 ya. Yang atas pangkat 4. Q infinity pangkat 4. Oke ya. Jadi idenya itu. Karena kan ya ini ya. Jadi yang atas pangkat 4, bawah pangkat 5 kan kalau di cancel berarti tinggal 1 ya. Dan di penyebut kan itu. Jadi dia akan kongruen dengan Q pangkat 4, Q pangkat maaf. Di sini Q infinity pangkat 4 dikali dengan ini ya. Q pangkat 5, Q pangkat 5 infinity ya. Modulo 5 ya. Jadi M-nya itu, dan yang ini karena pangkat 4, jadi yang pangkat 3 pakai Jacobi identity, yang pangkat 1 pakai teorema bilangan segi 5 Euler ya. Jadi seperti itu. Nah, kita peroleh bentuk ini ya. Jadi yang pangkat 4, ini pangkat 5-nya. Jadi kita punya ya akan menjadi bentuk seperti ini. Ini kenapa dikalikan Q, supaya di sini pangkatnya jadi M plus 1 ya. Oke, jadi menggunakan 2 tadi. Nah, ini bisa kita dapatkan. Jadi ini ya jumlahannya. Ini yang pertama menggunakan teorema bilangan segi 5. Terus yang kedua kita menggunakan yang itu tadi ya, yang apa? Jacobi, identitas Jacobi ya. Jadi ketika dikalikan jadi seperti ini. Nah, kita akan melihat kapan pangkat yang di sisi kanannya ini kelipatan 5 ya. Jadi pangkatnya itu kan yang ini. Nah, kapan ini kelipatan 5? Kita cek satu-satu ya. Jadi kalau kita buat yang sisi ini dalam bentuk ini, nah kita kan punya bentuk 8 kali ini dikurang ini ya. Jadi kita punya apa? Yang Q
kita punya itu kan ini ya, 1 plus bla 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 bla, ya kan, ini yang jadi pangkatnya ini tadi kan. Terus ini sudah kelipatan 5. Jadi kalau kita modulukan kan ini hilang ya. Dimodulukan 5 kan ini nanti hilang kan. Kalau ini kongruen kan. Terus kita tinggal lihat bentuk ini jumlah yang kuadrat ya. Jadi 2 kali sesuatu kuadrat di sini dan ini bilangan ganjil dikuadratkan ya. Nah, itu kemungkinannya apa saja kita cek masing-masing ya. Jadi dari sini kalau kita lihat kemungkinan dari J plus 1 kuadratnya itu hanya 0, 2 sama 3 modulo 5 dikombinasikan dengan yang bagian sini 0, 1, 4 modulo 5. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan angka ini? Ya tinggal dicoba satu-satu kan. Jadi kalau misalkan di sini 0 mod 5, ada nggak yang bagian apa sininya kan? Oh, ternyata ada. Terus kalau di sini 1 mod 5 ya kan? 1 mod 5 kan di sini 2 ya. Nah, padahal kalau yang ganjil kuadrat kan nggak ada yang jadi 3 mod 5 kan? Supaya itu. Nah, jadi ini nggak mungkin kan, dan seterusnya. Jadi kita punya kombinasinya hanya yang di sini dan di sini. Nah, apa yang terjadi ketika yang di sini kongruen 0 mod 5 berarti dia kelipatan 5 ya. Dan kalau yang di sini juga kongruen 0 mod 5 berarti kan ini ya masing-masingnya ya. Jadi 2K plus 1-nya juga 0 modulo 5. Kalau kita kembalikan di koefisien dari Q pangkat ini, nah ini koefisiennya kalau kita lihat nanti jadi ini kan bentuknya 2K plus 1 ya. Jadi dia yang di sini juga merupakan kelipatan 5. Jadi akibatnya apa? Yang bentuk di sini itu adalah kelipatan 5. Jadi ini tadi salah satu ya untuk aplikasi dari teorema bilangan segi 5 Euler dan juga identitas Jacobi. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.